Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Dengan Tuhan semua harus luar biasa. Tidak ada jawaban yang lain dalam hidup kita. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan masih izinkan kita semua ada di dalam rumahnya. Amin. Jadi tetap semangat roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh beribadah dengan hati yang sukacita. Ya, jangan bawa masalah di dalam gereja. Jangan bawa persoalan di dalam gereja. Tapi bawa hidupmu, bawa hatimu kepada Tuhan. Karena itu adalah jawaban yang pasti. Amin. Supaya imanmu tetap kokoh dan kuat. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Allah itu besar, bukan Allah yang kecil. Allah yang memberi semua yang di dunia ini. Allah yang memberi kita hidup. Allah yang memberkati dalam setiap usaha pekerjaan kita, itu Allah. Dialah sumber segala-gala dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati, minggu ini 20 Oktober 2024, minggu yang berkualitas ke-981 dari program gereja 1560 kali hari minggu yang berkualitas. Saudara mesti minggu yang berkualitas. Ingat itu, yang terbaik kita beri untuk Tuhan. Tuhan sudah beri bagi kita lebih terbaik lagi. Kita juga harus kembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi mega project karakter Kristus hari Kamis kita sama-sama sebut. Ada nggak di layar? Oh ada ya. Baik, kita sebut 2 kali ya. 1, 2, 3. Aduh, sudah sabar belum? Belum Pak, tadi datang suami buat saya nggak sabar. Lama sekali dia siap. Tadi datang istri masih make up, lama sekali. Ya, ayo cepat Ma, terlambat. Datang ke rumah Tuhan harus tepat waktu. Amin. Saudara ketemu pejabat, tepat waktu enggak? Belum waktu kita sudah tunggu. Karena ini. Kalau Tuhan karena apa? Karena hidup. Dia yang beri bagi kita. Apakah kita menghargai dia? Dia yang tidak kelihatan. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Namun percaya bahwa dia ada bersama dengan kita. Amin. Apalagi gereja. Kita harus lebih yakin bahwa Tuhan ada di gereja. Ada enggak Tuhan di gereja? Ada. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kita datang di gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk merubah hidup kita. Supaya hari ini datang tidak baik, besok pulang lebih baik lagi. Sebentar pulang bisa senyum. Tidak ada marah lagi. Tidak ada kebencian. Tapi ada sukacita. Ada damai sejahtera yang Allah beri dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang kita harus belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ya, sabar, ramah, jujur. Jujur itu hatimu sendiri. Orang gak tahu. Kamu keluarkan perkataan jujur atau enggak kan orang gak tahu. Tapi Tuhan dia tahu ada dalam kehidupanmu. Amin. Jujur. Berhikmat. Tuhan bilang kalau kamu kurang hikmat, tiap hari berdoa supaya Tuhan bisa beri hikmat. Supaya Anda mengatur hidupmu makin hari makin lebih baik kalau orang berhikmat. Jadi kita belajar bersama-sama. Kita kembali kepada temanya. Mengadopsi karakter Kristus. Saudara adopsi? Sudah pernah adopsi? Saya adopsi anak. Dari saya nggak punya anak, saya adopsi jadi punya anak. Saya ini anak adopsi. Ya tahu, bapak mama saya ada, tapi bapak mama saya adopsi ada. Saya anak adopsi. Dari kecil kakak-kakak saya yang adopsi itu senang lihat saya masih kecil, gemuk, ya tahu. Jadi mereka adopsikan saya. Ya tahu. Jadi marga saya itu ikut bapak yang adopsi. Berarti sudah jadi miliknya dia. Betul ya? Jadi hari ini kita juga belajar mau adopsi. Adopsi apa? Karakter Tuhan dalam hidup ini. Apakah kita sudah adopsi? Yang tidak punya, kita adopsikan menjadi milik kita. Supaya dia merubah hidup kita.
Tidak sabar menjadi sabar. Tidak jujur menjadi jujur. Tidak punya hikmat menjadi punya hikmat. Ya kan? Kalau punya hikmat yang baik dari Tuhan, kita tidak sembarang mengeluarkan perkataan kita. Tidak sembarang punya sikap yang tidak baik. Tentu dari hidup kita semua keluar jadi baik. Amin. Ingat, orang Kristen itu harus jadi berkat. Amin. Jadi apa? Berkat. Datang di gereja bukan terima berkat dunia, tapi berkat rohani, yaitu firman Allah yang Tuhan beri bagi kita. Jasmani yang kita terima tidak akan sampai ke surga, tapi firman Allah yang akan bawa kita sampai ke surga. Tidak kelihatan tapi dia ada. Yang kelihatan pasti hilang, pasti habis. Tapi yang tidak kelihatan tidak pernah habis. Karena dia yang membawa kita sampai ke surga yang kekal. Ini yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus bilang, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Iman tidak kita lihat, tapi kita percaya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya ada firman dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan bimbang, jangan ragu, jangan cemas, jangan khawatir menjalankan hidup ini. Pasti ada masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Tapi kita yakin bahwa ada Tuhan bisa memberi jalan keluar dalam kehidupan ini. Dulu saya baru bertobat, Bapak Ibu. Saya mulai baca firman Allah, saya takut dosa. Karena saya takut dosa yang masih merenggut hidup saya berkata kepada Pak Pendeta, tolong saya. Saya takut dosa, tapi bagaimana saya harus terlepas? Karena orang bilang sudah berpuluh-puluh tahun dia terikat dalam hidupmu, tidak bisa terlepas. Tapi Pak Pendeta bilang, jangan takut. Percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, kamu akan dilepaskan. Dan benar saudara yang dikasih Tuhan. Berdoa dan sungguh-sungguh mau bertobat, dan mau sungguh-sungguh ada dalam kebenaran firman Tuhan. Semua dunia terlepas. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Kecuali kita tidak mau ada firman Allah. Kita tidak mau ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya kasih contoh, dulu saya masih muda. Ya, sudah menikah. Tapi saya merokok dari SD, SMP sampai umur 38 tahun saya bertobat. Satu hari 5 pak, saudara. Ya kan? Tapi Tuhan itu buat aneh dalam hidup saya. Ya kan? Saya berdoa Tuhan kekuatan. Supaya ketika saya buang jangan saya ambil lagi. Dan akhirnya saya buang. Satu kali saya buang. Tuhan lupakan saya. Ketemu teman-teman yang merokok saya tidak ada ingin lagi. Karena dia rubah keinginan saya. Menjadi keinginan untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan ini. Akhirnya bebas. Jadi kalau teman-teman saya ketemu, oh nggak bisa. Saya sudah mabuk puluhan tahun, nggak mungkin bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Saya sudah selingkuh puluhan tahun, nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita takut Tuhan, pasti semua akan terlepas. Karena Tuhan mau kita diselamatkan. Amin. Jadi saudara mesti tahu itu supaya saudara mengadopsi yang baik. Yang tidak baik kita buang, yang baik kita terima dalam kehidupan kita. Mengadopsi karakter Yesus adalah inti dari kehidupan kekristenan kita. Itu intinya, mengadopsi karakter. Makanya gereja ini, Bapak Ibu, kenapa sudah 10 bulan ini ngomong karakter. Yesus datang ke dunia. Apa yang dia tinggalkan bagi Bapak, Ibu, dan saya? Saya mau tanya, apa yang dia tinggalkan? Ada harta? Ada emas? Ada perak? Ada intan? Ada berlian? Enggak ada. Apa yang ditinggalkan? Karakter hidupnya. Dia sabar. Dia mengelak. Dipukul. Ditendang. Dia diam. Dia naik di atas kayu salib. Ampuni yang tadi ludahi saya. Yang tendang saya. Itu karakter yang ditinggalkan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dia tunjukkan. Makanya dia panggil murid-muridnya, dia dididik mereka, dia ajar mereka bagaimana menjalankan hidup yang baik. Karena manusia sudah banyak melakukan dosa. Karena itu Tuhan harus datang menunjukkan bagaimana cara hidup. Cara hidup itu karakter. Ya, tidak ada yang lain karakter ini.
Bapak Ibu, ketika ada di rumah bersama anak-anak, kita pasti tunjukkan karakter yang baik. Tapi kalau tiap hari kita ribut, anak-anak juga bilang, bapak saya pukul istrinya, mama saya. Saya juga menikah pukul istri saya. Ya, jadi karakter yang gak baik. Bapak saya suka marah-marah, mama saya pukul-pukul. Saya juga punya istri, pasti karakter. Tapi kalau kita hidup rumah tangga yang baik, ya kan? Walaupun kita mau ribut, tidak usah tunjukkan ke anak-anak. Yang tidak baik jangan. 2 orang sendiri di kamar. Ya tahu, mau baku pukul sampai mati pun tidak apa-apa. Tapi anak nggak perlu tahu. Ya benar kan? Ya, anak nggak perlu tahu. Karena itu yang tidak baik, jangan ditontonkan. Jangan kita ribut di depan anak. Ini yang akhirnya rumah tangga tidak jadi baik. Akhirnya punya turunan juga tidak jadi baik. Karena kita tidak meninggalkan karakter yang baik. Hari ini kita adopsikan karakter yang baik dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki karakter hidup seperti Kristus. Ya. Kembali kepada gambaran Tuhan berarti punya karakter seperti Kristus. Ya, jadi yang pertama saudara, kasih sebagai dasar hidup orang Kristen. Kasih, itu dasar hidup kita semua. Itu dasarnya kasih. Ya, jadi saudara, yang pertama Tuhan menunjukkan kasih tanpa syarat kepada semua orang. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Saudara tahu, kasih Tuhan itu lebih luas dari samudra. Kasih Tuhan itu lebih dalam dari lautan. Saudara masih ingat lagu itu enggak? Oh, yang muda-muda enggak tahu. Itu lagu zaman yang lalu. Ya kan? Kasih Tuhan itu besar, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak bisa diukur dengan hidupmu. Tidak bisa diukur. Anda bikin salah, dia tetap mengasihi. Tidak mau gereja, dia tetap mengasihi. Suka pukul istri, dia tetap mengasihi. Kenapa? Dia masih bisa kasih hidup. Ya tahu? Ada istri bisa pukul suami, ada enggak? Ada. Di sini enggak ada. Tapi di mana-mana banyak, Bapak Ibu. Istri lebih galak dari suami itu banyak, ya kan? Ya, tapi di sini istri semua baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bicara tentang kasih Tuhan kepada kita semua. Ya, dah? Kasih Tuhan untuk orang-orang pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Saudara ingat, pilihan Tuhan. Mereka menyembah berhala, ditegur, kasih penyakit, mati. Tapi Tuhan tidak habiskan mereka. Karena apa? Tuhan mengasihi mereka. Putar di padang gurun 40 tahun. Yang umur-umur tua sudah habis, yang ganti generasi muda. Supaya jangan bawa karakter yang tidak baik itu masuk ke tanah Kanaan. Ya kan? Jadi berubah semua. Tapi Tuhan tetap mengasihi, tidak pernah musnahkan. Ya, dia baik bagi mereka. Hari ini mereka bikin jahat. Ketika nabi-nabi yang dipercaya datang beritahu kepada mereka, mereka bertobat, Tuhan menyesal. Aduh, untung tidak jadi bencana itu aku berikan. Mereka sudah bertobat. Baik sekali Tuhan itu. Jadi kasihnya itu besar bagi saudara dan saya. Tapi saya mau ambil dalam satu bagian firman Allah, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Ini kita bicara tentang kasih Tuhan. Ada 2 hal. Setelah kasih Tuhan kita tahu, Tuhan perintahkan untuk kita saling mengasihi. Itu yang kedua, saudara. Perhatikan firman Allah berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kekal itu berarti tidak ada batas. Saudara, hidup yang kekal itu bukan seperti hidup yang di dunia. 70, 80, 90, 100, 120 pulang. Tapi kekal itu tidak dihitung berapa miliaran tahun. Tidak dihitung. Kasih Tuhan tidak bisa diukur. Kasih yang kekal. Ini bangsa Israel, saudara yang dikasih Tuhan, yang suka menyembah berhala, buat patung, tidak mengenal seperti tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan pakai Nabi Yeremia ini untuk memberitahu kepada mereka. Ya, Tuhan bilang, aku menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Ini menggambarkan kehidupan kita semua.
Kadang-kadang kita menjauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa, wah nggak ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena masalah yang terjadi dalam hidupmu, ada yang diizinkan Tuhan untuk memproses imanmu. Ada yang diizinkan Tuhan supaya Anda sadar kembali kepada Tuhan. Amin. Karena dia tidak mau umat pilihannya itu hilang. Karena dia mau ketika dia memilih kita sampai pada tujuan surga yang kekal. Makanya dia berkata, bukan awal yang menentukan imanmu, tapi akhir yang menentukan imanmu. Ada orang yang kita injili, tidak mau. Tapi ketika dia mau mati, kita berdoa, dia bilang saya mau terima Yesus. Air matanya mengalir. Dan akhirnya dia mati. Saudara, kemana dia? Pasti ke surga. Kan Tuhan kasih perumpamaan. Ada yang masuk kerja pagi, siang, sore. Masing-masing pulang bawa 1 dinar. Yang kerja pagi berkata kepada Tuhan. Kristen yang lama berkata, Tuhan, dia baru bertobat hari ini, kenapa surga? Itu hakku, bukan hakmu. Kan kamu tadi pagi datang, kan saya bilang 1 dinar sampai sore kan? Itu haknya Tuhan. Jadi keselamatan itu haknya Tuhan. Kita bersyukur bahwa ada jiwa yang diselamatkan. Amin. Jadi ini kita jangan iri. Saudara, dia baru masuk Kristen 1 jam langsung masuk surga. Kita yang Kristen bertahun-tahun, yang bergumulan dalam hidup ini, ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Tapi kenapa dia cepat? Ya padahal dia kaya, dia punya uang banyak. Tuhan tidak pernah hitung kaya dan miskin. Di hadapan Tuhan tidak ada. Semua kita sama. Amin. Jiwaku yang perlu diselamatkan. Itu yang lebih penting. Makanya firman Allah berkata, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong. Walaupun masuk surga dengan mata dan tangan tidak ada. Yang penting jiwamu diselamatkan. Matamu bisa menyesatkan jiwamu. Tanganmu bisa menyesatkan jiwamu. Potong aja supaya jiwa ini dibebaskan. Supaya jiwa ini mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan mau jiwamu diselamatkan. Makanya dia memilih saudara dan saya untuk percaya kepada dia. Supaya mendapatkan surga. Ada tujuan akhirnya, yaitu surga. Kristen kalau tidak punya tujuan, percuma. Gereja-gereja berdoa-berdoa, gak ada tujuan, percuma. Tujuan kita surga. Saudara, Tuhan itu kudus. Ya toh? Jadi kita berjalan dalam hidup, kita tidak pernah kudus. Tapi kita berjalan dalam hidup ini menuju kepada kekudusan. Dengan firman Allah yang membersihkan setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Seringkali kita memperhatikan yang kelihatan. Semua harta benda kita kagumi. Tapi kita tidak pernah memperhatikan yang tidak kelihatan. Yaitu firman Allah. Dia tidak kelihatan, tapi dia memberikan hidup kepada kita. Dia merubah setiap kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Jadi hari ini kita mesti memperhatikan firman Allah. Itu penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita juga menghargai kasih Tuhan yang besar itu bagi saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu besar, Bapak Ibu. Jadi kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apapun dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi. Yeremia 8 ayat 4 dan 5. Tuhan bilang kepada Yeremia, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh masakan ia tidak bangun kembali. Bayangkan tuh, seperti Tuhan membujuk. Tolong Pak, anak saya itu, tidak pernah mau berubah. Pak Pendeta tolong dulu, supaya dia jangan nakal, dia kembali. Ini seperti Tuhan ngomong kepada kita. Ya tahu? Berarti baik enggak Tuhan? Dia baik. Dia tidak mau kita hilang. Makanya dia masakan orang jatuh tidak mau bangun. Kalau saudara jatuh stroke mungkin tidak bisa bangun. Orang kasih bangun saudara ya. Ya. Jadi kalau kita jatuh artinya ketika kita melakukan kesalahan. Kenapa kita tidak mau kembali? Dia tetap menanti kita. Ya. Mungkin ada suami tinggalkan istri, istri tinggalkan suami. Dia berdoa juga. Tuhan kapan suamiku pulang, kapan istriku pulang.
Dulu saya masih di Full Gospel, ada satu Pak, ya, dia orang Buddha, masuk Kristen, istrinya Kristen. Setelah menikah dengan dia berkesaksian, setelah menikah dengan dia, saudara yang dikasih Tuhan, istrinya tinggalkan dia. Tapi dia baru belajar firman, dia tahu firman. Dia tidak mau menikah, dia cari istrinya terus. Saudara tahu, dia bergumul dalam hidupnya, tiap hari dia berdoa. Kenapa dia bilang saya berdoa? Karena saya takut dia mati dalam persinahan, jiwanya bisa masuk neraka. Jadi saya berdoa minta Tuhan, kembalikan dia. Saya tidak peduli dia mau selingkuh, dia mau apa, saya tidak urusan. Yang penting dia kembali pada saya supaya dapat surga. Bayangkan saudara, ini luar biasa kesaksian itu. Jadi itu membangkitkan saya juga waktu baru bertobat itu, supaya sungguh-sungguh sayang istri. Ya kan? Karena jiwa itu penting sekali. Saudara tahu berapa tahun dia bergumul? 9 tahun. 9 tahun. Satu saat istrinya dari pojok jalan itu datang. Dia kerja, dia lihat istrinya. Dia lari saudara. Karena dia tahu istrinya pasti kembali. Dia lari. Karena malu mungkin mau pulang, dia lari jemput datang. Dia peluk, dia minta terima kasih Tuhan. Engkau bawa kembali istriku, jiwanya diselamatkan. Ini penting, Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Kalau kita ngomong kasar begitu. Tuhan mau kita masuk surga. Makanya dia pilih kita semua Bapak Ibu. Dia punya kasih itu besar. Dia kasih kita tidak gereja, dia marah-marah. Terus dia tetap kasih kita hidup. Kita kasih kita sehat. Tapi ada yang ditegur dengan masalah yang datang. Kenapa? Karena dia sayang. Dia mau kita kembali kepada dia. Jadi saudara ketika ada masalah jangan bilang Tuhan jahat. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan itu baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara jangan bilang Tuhan tidak pernah jahat. Dia tetap mengasihi kita dalam kehidupan kita. Amin. Ini kita mesti pegang dalam kehidupan kita. Terus ayat yang tadi. Ya, apabila orang jatuh maka ia bangun kembali. Apabila orang berpaling masakan ia tidak kembali. Dia berpaling, sudahlah pergi. Cinta sudah nggak jadilah. Ya, tapi yang di sana yakin Tuhan dia kembali. Tuhan sama seperti dia membujuk kita untuk kita kembali. Tapi kita tidak pernah sadar dalam hidup ini. Ayat yang ke-5. Perhatikan dia bilang, mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus. Melakukan jahat terus. Apakah dia tidak sadar? Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya kan? Kita kecewa dengan orang lain, tidak mau ke gereja. Tuhan yang salah lagi. Padahal Tuhan tidak pernah salah. Ya tak? Saudara masalah dengan pendeta mungkin. Ya. Pendeta tidak ada yang sempurna. Dalam hidup ini nggak ada yang sempurna. Pasti ada salah. Perhatikan firman Allah yang diberi. Supaya kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan. Supaya kita kembali kepada kebenaran firman yang Tuhan beri bagi hidup kita. Yang berikutnya, mereka berpegang pada tipu, mereka menolak kembali kepadaku. Ya, buat kejahatan terus, dia merasa baik karena dia masih sehat, dia masih kuat, dia masih hidup. Padahal itu tipu iblis yang menggoda dia untuk melakukan kejahatan. Jadi kebaikan Tuhan tidak bisa kita ukur dalam hidup ini. Kalau kita tahu kebaikan Tuhan dalam hidup ini, kita akan saling mengasihi yang dalam kehidupan kita. Itu kasih. Karena itu Tuhan perintahkan bagi kita semua supaya kita mengasihi. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kasih. Di dalam kehidupan rumah tangga, kasih harus besar dalam hidupmu. Makanya Tuhan memberkati, ketika kita diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan itu, Tuhan berkata bahwa kamu suami istri harus hidup sepadan. Saudara tahu kata sepadan berarti sama. Sama ini menunjukkan kepada iman kita. Suami kalau rajin gereja, istri juga harus ke gereja. Suami rajin berdoa, istri juga, supaya sepadan. Iman bertumbuh yang sama. Jadi ketika satu marah, satu mengalah. Karena imannya sama bertumbuh. Amin. Itu kasihnya besar dalam hidup ini.
Jadi ini penting, saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Yang berikut saudara, Yohanes pasal 15 ayat yang 12. Supaya kita saling mengasihi dalam hidup ini. Inilah perintahku, perintah berarti harus. Ya toh? Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sudah mengasihi kita tidak? Sudah. Tadi buktinya Tuhan membujuk kita untuk kita kembali kepada Dia. Terus Dia mengajak bagi kita semua yang dipilih Dia. Supaya kamu sekalian saling mengasihi. Di antara manusia tidak ada musuh. Atau masih ada musuh di sini? Nggak ada. Paulus bilang begini. Musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita roh. Roh. Iblis yang masuk di pikiran kita. Sifatnya jelek. Itu nggak baik. Kenapa dia kecut mukanya sama saya? Tersinggung. Itu iblis yang masuk dalam pikiran kita. Membuat hati kita jadi kecut dengan banyak orang. Tapi Tuhan bilang tidak. Musuh kita bukan darah dan daging. Kita adalah sahabat-sahabat Allah yang mau saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita membangun iman kita bersama. Ya, berjalan di dalam setiap kebenaran yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita. Satu ayat lagi. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kasih itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan, adopsikan kasih dalam hidupmu. Pasti engkau sabar. Pasti engkau lemah lembut. Pasti. Karena ada kasih dalam hidup kita. Perhatikan Petrus bilang. Tetapi yang terutama. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang terutama. Itu hukum yang Tuhan beri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasih yang kedua yang sama seperti yang di atas berkata bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Makanya Petrus menuliskan dari apa yang ditulis dalam Injil. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Berarti kasih tidak boleh main-main. Kasih tidak boleh pura-pura. Tapi kasih itu harus nyata, tunjukkan kepada banyak orang. Ya, seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Kalau kita banyak kasih untuk melakukan kasih, menutupi banyak dosa dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Amin. Tunjukkan kasih itu bagi banyak orang. Supaya mereka semua tahu bahwa ada Tuhan di dalam setiap kehidupanku. Kalau kita baca firman terlalu banyak Tuhan beri kasih. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Supaya kamu saling mengasihi. Kalau kamu tidak mengasihi berarti kamu bukan murid Tuhan. Kita murid siapa? Murid Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Itu Yohanes pasal 13. Kita tidak usah baca, tapi kita pulang, kita baca, kita renungkan. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup ini. Betapa besar mama dan bapa punya kasih pada saya. Tapi kenapa saya berontak dengan mereka? Saya harus kembali. Mereka menegur saya karena mereka mau saya baik. Mereka tidak mau masa depan saya tidak baik. Mereka menegur, tapi saya tersinggung. Tapi mereka mengasihi. Ketika kita tahu bahwa ada kasih Tuhan besar dalam hidup kita, kita pasti kembali untuk saling mengasihi dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa kepada Tuhan.